berhati-hati. Hingga melewati pertengahan bulan Juni ini, masih banyak yang harus diwaspadai. Bencana yang tidak terduga bisa datang kapan saja, apalagi setelah bulan Juni berlalu. Nanti, di bulan Juli langit Indonesia akan dipenuhi oleh kabut asap yang sangat tebal. Ada sejumlah titik yang terbakar sehingga asap menjadi bencana yang bahkan mengalir hingga ke beberapa negara tetangga. Selain kabut asap, gempa bakal menggetarkan sejumlah wilayah di Jawa Barat, sehingga wajib diantisipasi dari sekarang. Selain Jawa Barat, masyarakat Sulawesi juga harus waspada, terutama ancaman gelombang tinggi. Tapi benarkah warga Jakarta juga bakal dilanda bencana yang diakibatkan tanggul bocor? Lalu akankah terjadi krisis ekonomi yang parah setelah harga bahan bakar minyak naik? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Jangan lengah. Melewati pertengahan tahun, semua harus berhati-hati karena akan ada bencana yang sangat besar. Ahli spiritual Feni Rama mendapatkan gambaran yang semakin jelas bahwa setelah melalui fase pertengahan tahun ini, akan ada bencana yang berasal dari kabut tebal. Asap yang sangat pekat itu mengakibatkan titik api hingga membuat banyak hutan terbakar. Anehnya, semua itu berada di luar kendali manusia. Bencana ini akan sangat menyengsarakan. Bahkan asap yang semakin pekat akan sampai di negara-negara tetangga. Beberapa tempat di Indonesia yang dilanda kabut asap harus segera berbenah untuk mengantisipasinya. Saya melihat ada seperti kabut asap yang sangat besar, dan itu memang karena saya lihat proses udara yang sangat panas ini ya. Ini mengakibatkan ada beberapa titik hutan yang akan kebakar. Tapi ini bukan karena ulah manusia, dan memang ini adalah murni force majeure, yaitu adalah keadaan di luar dari akal manusia istilahnya. Ini terjadi, dan saya lihat ini asapnya itu sampai ke negara tetangga. Untuk depannya yang saya khawatirkan ya jangan sampai terjadi. Ini di Riau, ya, di Banyuwangi, ya, itu yang akan saya sangat-sangat khawatirkan untuk akan ada kebakaran hutan, ya, kebakaran hutan yang menjalar, dan ini sangat-sangat memprihatinkan itu, dan sangat-sangat bahaya menurut saya, karena kalau sampai asapnya bisa tercium ke negara tetangga, tentunya ini bukan masalah api kecil lagi. Setelah bulan Juni berakhir, kewaspadaan harus semakin ditingkatkan, terutama masyarakat di sekitaran Jawa Barat. Sebagai seorang yang memiliki penglihatan batin yang tajam, Feni Rama melihat sesar Lembang akan bergerak, sehingga Jawa Barat harus mempersiapkan diri. Sejumlah daerah di Jabar akan mengalami gempa yang tidak hanya sekali, tapi berulang kali. Meski tidak terlalu besar, tapi wilayah seperti Bekasi, Purwakarta, Karawang, hingga Cianjur dan Sumedang wajib waspada. Dan untuk ke depan, saya khawatir untuk daerah Jawa Barat, karena sekitar bulan Juli ke atas itu sesar Lembang ya, itu akan gerak kembali. Karena memang posisi kondisi tanah di sana itu turun, ya, itu yang mengakibatkan gerakan, dan gempa itu sampai ke Bekasi, sampai ke Purwakarta, sampai ke Karawang, Majalengka, Cianjur, Subang, dan Sumedang. Tapi kita harus masih tetap bersyukur karena ini tidak menjadi bencana nasional. Tuhan masih meminimais keadaan itu, memang seakan-akan kok kena semua gitu, tapi sebenarnya itu adalah masih baiknya Tuhan dan semesta, karena tidak dijadikan suatu titik yang boom yang besar gitu ya. Dan
kita merasakan beberapa tadi yang saya sebutkan, namun tidak menjadi sebuah gempa yang besar. Sementara itu di bagian timur Indonesia yang harus diwaspadai adalah Pulau Sulawesi. Setelah kemarin mendapatkan guncangan gempa yang cukup besar, masih akan ada bencana susulan, termasuk gelombang yang sangat tinggi. Gempa dan gelombang laut yang menghambur ke daratan menjadi ancaman yang sangat serius di wilayah ini. Feni Rama berpesan agar semua berhati-hati karena bencana yang berhubungan dengan air masih sangat menakutkan. Dan itu akan ada susulan lagi karena memang tekanan dari laut Filipina ini sangat luar biasa, hingga yang saya rasakan dan saya dilihatkan itu merubah tatanan dari laut sendiri, merubah tatanan dari tanah sendiri ya. Jadi itu mengakibatkan pesisir-pesisir laut di daerah Gorontalo, daerah Manado itu yang berkurang. Jadi eksistensi laut lebih ke kota, maksudnya lebih ke depan. Jadi tanah itu yang tanah di pesisir-pesisir sudah mulai surut. Jadi lebih luas laut. Kalau boleh dicek di bagian di daerah wilayah sana, silakan dicek apakah benar itu. Dan yang saya rasa seperti itu. Saya masih fokus di daerah Sulawesi dan Sumatera. Masih dari unsur air, yang tidak boleh diabaikan adalah ibu kota Jakarta. Lewat telisik batinnya, Feni Rama mendapatkan gambaran akan ada tanggul yang bocor sehingga mengakibatkan luapan air laut. Saat ini, kondisinya memang sudah mencemaskan. Sehingga tanggul bocor bukan lagi ancaman, tapi sudah memasuki fase bahaya. Sebenarnya ini bukan masalah bencana alam pada Jakarta, tapi ini lebih ke masalah mawas diri karena tolong perbaiki tanggul. Walaupun itu bocornya setitik jarum, jangan diremehkan karena air itu kalau udah desakan air itu nggak akan bisa kebendung. Jadi tolong perbaiki tanggul ya, ya mungkin pemerintah lebih mengetahuinya. Dan sampah-sampah di daerah sana yang menjadi penghalang air untuk berada di jalurnya itu mohon segera dibersihkan. Bencana juga datang dari munculnya virus baru yang sangat berbahaya. Walaupun memang tidak sedahsyat virus COVID-19, tapi tetap harus diwaspadai. Karena virus ini bisa memicu berbagai macam penyakit lain yang berbahaya. Selain munculnya virus baru, yang juga tidak boleh abaikan adalah berbagai wabah penyakit yang ditimbulkan oleh bencana alam. Kemarau panjang yang akan melanda Indonesia sudah pasti bakal mengakibatkan banyak penyakit pernafasan hingga flu yang berat. Memang penyakit yang akan terjadi ini banyak di lingkungan pernafasannya, ISPA gitu ya, dan ISPA terus lalu ini akan ada penyakit demam berdarah ya, yang kedepannya itu yang terjadi, serta ya flu yang menurut saya ini rada-rada aneh ya, karena gejalanya bukan seperti flu biasa. Itu yang akan terjadi ke depan, ya banyak yang datang ke rumah sakit karena masalah-masalah itu. Tidak sama dengan kayak virus COVID yang dimana kita harus menghadapi kondisi yang namanya sampai WFH gitu kan ya. Virus memang akan ada hadir ke Indonesia gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, ini akan bisa dikondisikan untuk yang kali ini. Bencana demi bencana terus berdatangan. Memasuki pertengahan tahun, bencana akan mulai bergeser ke panas yang menyengat, termasuk kebakaran hutan yang hebat. Tapi benarkah malapetaka juga datang dari kecelakaan maut sebuah bus? Memang, hanya hati-hati yang bisa menjadi kunci keselamatan menghadapi tahun ini yang dipenuhi banyak bencana. Kehati-hatian juga harus terus dilakukan di dalam perjalanan, karena banyak maut yang mengintai di jalanan. Dalam penglihatan mata batin Feni Rama, kecelakaan paling tragis akan terjadi di akhir tahun nanti saat sebuah bus mengalami kecelakaan yang sangat fatal. Feni mendapatkan gambaran banyak korban jiwa dari kecelakaan yang sangat mengerikan ini. Saya melihat adanya bus ya, kecelakaan bus ya, itu sangat menyayat hati ya. Itu
ada korbannya juga, dan itu akan terjadi menjelang akhir tahun. Mungkin banyak korban nggak sih, memakan korban teh? Sangat banyak makan korban yang di sini, dan saya ngerasa ada suatu energi yang negatif di situ. Kecelakaan paling mematikan itu bisa terjadi karena kondisi bus yang memang sangat tidak baik. Secara tak kasat mata, bus tersebut dihuni oleh energi negatif yang sangat memilukan. Feni mendapatkan penglihatan. Energi negatif inilah yang membuat bus mengalami celaka hingga merenggut korban jiwa. Ini memang bukan perbuatan sepenuhnya manusia, tapi saya melihat ada energi negatif di kejadian bis itu menjadi kecelakaan. Itu ada energi negatif berupa sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tapi yang pasti ini adalah sebuah hal yang tidak baik. Ya, bisa ditanya, diintrospeksikan kepada apa ya, mungkin kepada yang pengusaha-pengusaha bus tersebut, atau memang ada beberapa daerah jalan yang memang sudah saatnya minta untuk kurban gitu kan. Saking tragisnya kecelakaan ini, perhatian publik tersita pada peristiwa ini. Selain kecelakaan maut yang menimpa sebuah bus, di akhir tahun nanti juga akan diwarnai oleh kecelakaan di perairan. Feni Rama mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang kapal tenggelam, tapi ia tidak ingin mengisahkannya secara mendetail. Tenggelamnya kapal penumpang ini adalah akibat kesalahan awak kapal yang lalai mematuhi peraturan lalu lintas laut. Akan ada kapal laut yang tenggelam, tapi bukan kapal laut yang di Bakauheni, yang besar-besar seperti itu, tidak. Jadi yang memang penumpangnya menengah lah, jadi tidak terlalu banyak seperti kapal feri. Itu kejadiannya di daerah timur. Berita ini akan sampai ke berita kecelakaan ini akan sampai naik ke atas, akan menjadi berita. Ini bukan kapal nelayan ya, tapi memang ini kapal angkutan umum sama. Tapi dia tidak seperti kapal feri gitu ya, yang besar gitu, enggak. Ini masalah kesalahan manusia, bukan masalah alam. Karena memang banyak beberapa yang tidak mematuhi peraturan. Jadi seakan-akan nyawa itu tidak ada harganya. Mohon untuk para pengusaha-pengusaha kapal, tolong hargai nyawa setiap manusia ya. Tapi benarkah imbas kenaikan harga BBM Indonesia justru semakin mandiri secara energi? Lalu apa saja yang bisa dilakukan agar hidup semakin selaras di tengah banyak gempuran bencana alam? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Kondisi negeri memang sedang tidak happy sejak kenaikan harga bahan bakar minyak terjadi. Tapi sesungguhnya, menurut pandangan mata batin Feni Rama, langkah menaikkan harga bahan bakar minyak bukan dipicu ketidakpedulian negara pada rakyat banyak. Selain karena tekanan global akibat harga minyak dunia yang naik tinggi, langkah pemerintah justru bisa membawa Indonesia menuju kemandirian energi. Jadi tidak ada alasan untuk protes secara berlebihan gara-gara bahan bakar minyak naik. Apalagi protes hingga menuntut pemerintah mundur. Saya melihat bahwa pemerintahan kita, terutama kepala negara, memang sedang berjuang untuk memposisikan Indonesia menjadi negara yang mandiri. Itu yang saya lihat. Tapi ya memang kalau ketika kita ingin menjadi negara mandiri, tentunya akan ada gencatan-gencatan dari negara luar. Dan ini memang suatu tantangan buat negara Indonesia ya, bahwa memang kita harus melewati fase yang sangat tidak mudah ya. Dan kejadian masalah BBM atau banyaknya kenaikan itu memang karena tekanan ya, dari pihak luar yang saya rasakan seperti itu, dan geopolitik yang terjadi, perang antara Iran dan Israel. Bersabar dan terus melakukan kebaikan adalah cara menjalani hari-hari yang sulit. Tidak perlu menggerutu meski hidup memang tidak mudah untuk dijalani. Jangan mudah terpancing provokasi, apalagi sampai memicu anarki yang mengakibatkan negara semakin keos. Kondisi negara kita memang sedang di posisi yang benar-benar mencari posisi ekonomi yang sangat baik. Saya tidak membela pihak pemerintahan ataupun membela pihak manapun,
tapi jangan menambah kondisi ini menjadi runyam, karena kalau kondisi ini terjadi yang akan kerugian kembali ke kita dan pihak luar akan tepuk tangan gitu ya. Jadi jangan terpancing emosi, jangan terpancing amarah apapun, jangan memberi panggung kepada pihak-pihak di luar, karena tujuan mereka yang memang membuat negara kita chaos. Kesulitan hidup tidak harus dihadapi dengan berkeluh kesah. Berserah dan pasrah pada Tuhan adalah jalan terbaik menjalani setiap kesulitan hidup. Sebab hanya kepada Tuhan kita meminta pertolongan. Semogalah hari-hari yang tidak mudah selama tahun 2026 bisa dilewati dengan baik. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.